masih menyaksikan segmen khusus Economic Update CNBC Indonesia dan saat ini kami masih terhubung secara eksklusif bersama dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Pak Darmo, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi sudah banyak begitu poin-poin yang dibahas terkait dengan seperti apa situasi dari PLN saat ini. Dan tadi yang sempat disinggung sedikit ini adalah terkait dengan transisi energi. Nah, ini menarik Pak untuk melihat seperti apa sih sebetulnya upaya dari PLN dalam membantu negara untuk menekan impor LPG melalui konversi kompor induksi atau listrik di tanah air, terutama di tengah kenaikan harga energi dunia saat ini, Pak. Terima kasih Mbak Iva. Memang saat ini negara kita ini menghadapi suatu permasalahan yang luar biasa. Salah satunya adalah energy security kita. Ini sebagai contoh untuk minyak, konsumsi kita itu sekitar 1,5 juta barrel per day. Sedangkan produksinya itu hanya 630.000 barrel per day. Nah ini artinya apa? Bahwa energi kita itu berbasis pada impor. Nah, ada juga menjadi tantangan tersendiri bahwa konsumsi minyak kita itu semakin naik, tinggi sekali, yaitu sekitar 5% sampai 6% per tahun. Artinya di tahun 2030 konsumsi minyak kita naik menjadi sekitar 2,2-2,3 juta barrel per day. Andai kan tidak ada intervensi dari pemerintah, ada strategi. Sedangkan produksinya semakin menurun. Nah, untuk itu kita harus mengubah agar konsumsi energi yang masih berbasis pada import yang lebih mahal ini diganti menjadi energi yang konsumsi yang berbasis pada domestik dan juga lebih murah. Nah ini kebetulan kalau kita berbicara BBM, 1 liter BBM itu saat ini sekitar 15.000, itu setara dengan 1,2 kWh listrik. Itu sama plek. Jaraknya tempuhnya itu kalau Pak naik mobil juga sama. Nah, 1 liter bensin sekitar 15.000, 1,2 kWh listrik hanya sekitar Rp1.800. Jadi biayanya akan jauh lebih murah. Artinya apa? Kalau kita mengganti mobil yang berbasis BBM menjadi mobil yang berbasis pada listrik, tentu saja ini mengurangi impor energi, juga bagaimana mengganti energi mahal menjadi murah, dan kebetulan juga emisi 1 liter bensin itu 2,4 kg per CO2 per kilogram bensin, per liter bensin, itu dibandingkan 1,2 kWh listrik, itu kan ekivalen jarak tempuhnya, itu hanya sekitar 1,1 kg CO2. Jadi pengurangan emisinya juga cukup besar. Nah, juga di sini kami juga melihat ada impor LPG yang cukup besar juga. Jadi 1 kg LPG saat ini harganya, biayanya itu sekitar Rp20.000 per kilogram. Nah, kemudian dijual hanya dengan Rp4.250 per kilogram. Artinya ada subsidi per kilogram LPG itu Rp15.000. Jadi kelihatannya murah. Tetapi juga ada porsi dari subsidi yang memberi beban yang sangat luar biasa kepada APBN. Nah, jumlahnya sudah puluhan triliun. Nah, kalau kita bandingkan dengan kompor induksi, biaya per kilogram LPG ekivalennya berapa? Itu hanya 10.500. Artinya kalau penggantian dari LPG ke kompor induksi itu mengurangi biaya sekitar Rp10.000 per kilogram LPG. Nah, untuk itulah kami juga mendapat tugas dari pemerintah. Satu, pertama adalah bagaimana mengkonversi kompor LPG yang berbasis energi impor yang mahal dengan subsidi yang sangat besar ini digantikan dengan kompor yang berbasis pada listrik yang jauh lebih murah, yang jauh lebih aman, yang jauh lebih nyaman. Nah, untuk itu kami program tahun ini adalah 300.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian selama 2 tahun mendatang akan 15 juta. Nah, ini juga ada perubahan pola pemberian subsidi. Kalau kita berbicara LPG 3 kg, itu adalah subsidi yang non-targeted. Jadi ini dijual bebas, tentu saja padahal per kilogramnya ada Rp15.000 per kilogram. Tentu saja setiap keluarga bisa membeli itu, termasuk keluarga yang setengah mampu dan mampu pun bisa, karena ini dijual bebas, artinya itu non-targeted subsidi. Nah, kalau kita berbicara kompor induksi, karena pelanggan kami adalah 83 juta pelanggan. Dan ini by name, by address, kami juga paham berapa konsumsi listriknya. Nah, ini mengubah subsidi energi yang tadinya non-targeted, subsidi yang terbuka menjadi subsidi yang langsung targeted, langsung tepat sasaran, yaitu keluarga penerima manfaat yang betul-betul berhak menerima bantuan dari pemerintah ini. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dari pemerintah yang sudah menggalakkan program kompor konversi dari LPG 3 kg ke kompor induksi ini, yang artinya apa?
pemerintah betul-betul sadar bahwa untuk kedepannya energy security kita itu harus ditingkatkan. Energi yang harus berbasis pada import haruslah dikurangi, digantikan dengan energi yang berbasis pada kekuatan domestik. Energi yang mahal digantikan dengan energi yang murah, energi yang kotor digantikan dengan energi yang bersih. Nah, tentu saja ini juga menjadi bagaimana kedepannya Indonesia postur dari ekonominya akan lebih kokoh lagi. Dalam hal ini juga ada percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, juga ada juga pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Nah, untuk itulah kami menjadi bagian bagaimana kita memberikan solusi bagi bangsa ini. Tetapi juga di sini kami juga melakukan suatu transisi energi, yaitu bergeser dari energi fosil menjadi energi yang bersih. Jadi sebagai contoh di RUPTL ya, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang terbaru, kami sudah menghapus 2 gigawatt pembangkit listrik yang berbasis pada batu bara. Apakah ini cukup? Masih belum cukup. Kami kemudian mengubah 1,1 gigawatt pembangkit berbasis pada batu bara digantikan dengan energi baru terbarukan yang bisa beroperasi secara baseload. Kami apakah cukup? Masih belum cukup. Beberapa pembangkit PLTU kami juga digantikan dengan pembangkit berbasis pada gas yang lebih bersih. Nah, kemudian kami juga terus jalan terus juga, di mana kami melakukan program juga early retirement dari pembangkit listrik tenaga batubara. Kemudian kami juga mencanangkan program carbon netral by 2060. Jadi kami di sini PLN juga melakukan pergeseran-pergeseran. Kami mengurangi emisi karbon kita. Kami juga menjaga agar generasi di masa mendatang punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Bagaimana caranya? Yaitu mengurangi emisi karbon kita. Sehingga bumi yang tadinya memanas, semoga dengan harapan kami, dengan kontribusi dari PLN ini, bumi akan terus bisa survive sampai jauh ke depan. Nah, untuk itulah memang saat ini PLN tugas kita adalah menyediakan listrik, betul. Tetapi di masa depan adalah tugas PLN adalah how we going to be able to take care the environment. Kita jaga lingkungan dan listrik ini adalah menjadi baik produk kita. Ini sedang berproses semuanya. Tentu saja kita membutuhkan dukungan dari pemerintah, dukungan dari seluruh komponen bangsa ini, dan juga membutuhkan dukungan dari internasional. Nah, dalam proses ini kami membutuhkan suatu dukungan luar biasa, baik itu kebijakan, strategi, investasi, teknologi, dan dalam proses inilah, ini suatu kesempatan kita membangun suatu kapasitas nasional. Bagaimana investasi-investasi baru yang berbasis pada energi baru terbarukan, ini tadi Pak Menteri BUMN, Pak Erik juga sudah mencanangkan, Pak Dirut, tolong jaga local content. Tolong jaga kolaborasi dengan kekuatan bangsa ini. Nah, untuk itulah kami juga menjaga agar dalam proses ini local content-nya juga meningkat, TKDN-nya juga meningkat. Artinya kami juga menjadi fasilitator agar kita membangun kapasitas nasional. Dan dalam proses inilah bagaimana transisi energi, pengembangan energi baru terbarukan, investasi-investasi baru ini bukan lagi berbasis pada impor, tetapi ini adalah dari kapasitas nasional itu adalah bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, kita mengeradikasi kemiskinan, dan bagaimana kita juga menciptakan lapangan kerja. Tadi Pak Erik juga sudah melontarkan bahwa workforce kita, the new workforce, itu adalah milenial yang membutuhkan lapangan kerja. Dan dari sinilah PLN akan berperan aktif juga bagaimana dalam proses ini, how we going to be able to create more jobs, bagaimana giving prosperity to the people. Dan disinilah kita melihat bahwa listrik itu bukan hanya sebagai komoditas, tetapi juga sebagai pendorong penggerak ekonomi nasional. Demikian Mbak Iva. Oke, baik. Tadi ada beberapa hal, poin-poin penting begitu yang disampaikan oleh Anda, Pak Darmo, tadi terkait mapping-nya juga sudah terlihat seperti apa dari PLN terkait dengan upaya-upaya untuk mengurangi energi berbasis impor juga dan transisi energi juga ke depannya. Tapi ini mungkin terakhir Pak Darmo, seperti apa tanggapan Anda atau mungkin closing statement dari Anda begitu terkait dengan PLN tentunya sebagai fasilitator dalam membangun kapasitas nasional. Tadi Anda sebutkan di satu sisi juga terkait dengan transisi energi dan juga sebagai penggerak ekonomi bagi negara tentunya. Seperti apa Pak Darmo? Bahwa dalam proses kita menghadapi suatu tantangan luar biasa. Satu adalah suatu transisi of energy, kemudian ada perubahan iklim, ada komoditas yang naik, kemudian juga ada disruption of technology. Untuk itu PLN dalam hal ini kita harus terus berinovasi. Kalau dulu misalnya kita lihat
Kalau ada energi murah itu kotor, energi bersih itu mahal. Ini harus kita ubah. Bagaimana ke depan dengan adanya suatu inovasi. Kalau mau energi bersih itu yang murah. Dan untuk itulah bagaimana suatu perkembangan transition of energy ini akan berjalan secara otomatis. Karena apa? Kalau kita berbicara energi baru terbarukan dulu yang mahal, membebani APBN, kedepannya adalah kalau kita berbicara energi baru terbarukan, ya paling hebat itu, paling murah, secara teknologi paling andal, dan lain-lain, sehingga transition of energy akan berjalan secara otomatis. Dan kalau kita melihat dalam tantangan luar biasa ini, kita melihat bahwa kepemimpinan dari Bapak Presiden, kemudian dari pemerintah, itu sangat strong sekali, sangat inovatif sekali, seluruh pemetaan itu dari permasalahan dipetakan satu persatu, kemudian dicari solusinya, dan kami PLN siap mendukung agar program dari pemerintah untuk menghadapi suatu krisis yang multidimensi ini bisa diselesaikan secara baik, dan kita juga bekerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Dalam menghadapi krisis ini, kita melakukan konsolidasi, kita dalam suasana kebersamaan, sehingga kita mampu mengubah yang tadinya krisis multidimensi ini menjadi suatu kesempatan bagi bangsa Indonesia agar lebih jaya lagi, lebih kokoh lagi. Karena di tengah suatu tantangan itu muncullah suatu kekuatan baru, yaitu kebersamaan, semangat juang, dan ini sudah kita tunjukkan bagi bukan hanya pada bangsa ini, tetapi juga pada bangsa internasional. Demikian Mbak Iva, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Darmo, terasa sekali optimismenya begitu ya, seperti apa untuk membangun negara ini, termasuk dari pasokan energinya juga ya Pak ya dari PLN. Terima kasih sekali Direktur Utama PLN Bapak Darmawan Prasojo telah berbagi inspirasi dan juga informasinya bersama kami dalam segmen khusus Economic Update CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.